Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul In the Presence of God atau di hadirat Tuhan, yang akan kita ambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Berbicara kepada kami Tuhan, mampukan kami mengerti dan jadikan kami pelaku yang aktif bagi kebenaran firman-Mu yang membawa kebesaran dan kepujian kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ini pertanyaan dari Daud. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Singkatnya, tidak ada satu tempat pun di mana Tuhan tidak hadir. Tuhan omnipresence, Tuhan maha hadir, dia hadir di mana-mana. Itu singkatnya. Nah, saya akan memulai pembahasan firman Tuhan pagi hari ini untuk 1 jam ke depan atau les dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Sebagai anak petani di Dakota Utara, dulu, kata sang penulis renungan ini, saya sering terkagum-kagum ketika melihat ke langit di hari yang cerah atau ketika mendengarkan gemuruh guntur sebelum badai datang. Allah tampak begitu besar dan saya merasa begitu kecil. Saya sering mengalami perasaan seperti itu ketika mendekati altar gereja atau mendengar ayah berkhotbah. Namun, sekarang saya mengakui bahwa kadangkala saya cenderung lebih santai ketika berpikir tentang Allah, berdoa, mempelajari Alkitab, atau turut serta dalam penyembahan. Ini pengakuan tulus dari sang penulis. Ketika kita berkumpul untuk menyembah, menyanyi, berdoa, dan mendengarkan khotbah, seringkali kita melakukannya dengan setengah hati. Pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Dan kurang disertai takut akan Allah, dalam arti hormat kepada Allah itu, respect terhadap firman-Nya. Pengkhotbah pasal yang kelima mengungkapkan masalah tersebut dan memperingatkan kita untuk tidak berjanji kepada Allah dengan sembarangan atau dengan kepura-puraan. Banyak kali orang berjanji tapi tidak melakukannya dan menganggap oke-oke aja. Nggak oke kok ini. Berjanji dengan Allah dan tidak melakukannya tidak oke banget. Vow must be fulfilled. Kita cenderung hanya mendengarkan sebagian dari apa yang disampaikan Allah melalui firman-Nya. Mendengar yang sesungguhnya adalah mendengarkan dengan disertai ketaatan dalam melakukan apa yang kita dengar. Janji yang tidak ditepati, vow yang tidak ditepati di hadapan Allah adalah masalah yang sangat-sangat serius. Tertulis dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat 3 hingga 5.
Sebagaimana banyak mimpi tidak terwujud menjadi kenyataan, demikian juga ada banyak perkataan sia-sia di hadirat Allah. Dan Alkitab juga mencatat bahwa perkataan sia-sia ini suatu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak orang yang ingin memanipulasikan Allah dengan janji yang muluk-muluk, tahu di dalam hatinya ingin mencapai sesuatu, dan janji yang diberikan kepada Allah itu kosong. Seakan-akan Allah dapat dimanipulasi. Padahal Allah berkata, God cannot be mocked. Whatever you sow, thus shall you also reap. Allah tidak dapat diperolok-olok. Karena apa yang ditaburkan oleh manusia ini, itu juga yang akan dituai. Jadi, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Tetapi takutlah akan Allah. Pengkhotbah 5 ayat 3 dan 7. Takut di dalam hal ini adalah hormat. Bukan arti takut terhadap harimau, takut terhadap orang jahat. Bukan seperti itu. Takut kepada Allah adalah permulaan hikmat. Yang dimaksud respect kepada Allah. Ini akan mendatangkan hikmat di dalam kehidupan kita. Itu awalnya. Tanamkan selalu dalam pikiran kita betapa agung dan mulianya Allah, serta betapa kecil dan berdosanya kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya. Perenungan yang sungguh-sungguh tentang karakter Allah akan membantu kita untuk takut akan Allah, untuk respect kepada Allah, untuk hormat kepada Allah, karena mengerti karakter Allah. Alkitab mencatat, Dia bukan hanya dapat membunuh kita, tapi Dia juga dapat mencampakkan roh kita ke dalam neraka. Tapi Dia tidak melakukan itu. Justru Dia menyiapkan sebuah jalan lain agar orang-orang berdosa ini diselamatkan di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Karena itu kita harus respect bahwa Dia tidak abusive. Dia tidak menyalahgunakan kuasa yang ada pada Dia. Hal ini terletak pada kasih-Nya yang sempurna. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat, kata Alkitab. Dan dengan hikmat, yaitu takut akan Allah ini, respect kepada Allah ini, keluar penyembahan yang sejati, penyembahan yang tulus, penyembahan yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya ini. Apa artinya kita berada di hadirat Allah? Artinya apa? Kita harus mengerti, jangan kita hanya sekedar berbicara, aku sedang berada di hadirat Allah. Artinya apa? Salomo mengalami ini, Daud mengalami ini, banyak nabi di Perjanjian Lama mengalami hal ini. Ya, Peter James John juga mengalami hal ini. Petrus, Yakobus dan Yohanes waktu berada di gunung bersama dengan Yesus mengalami manifestasi dari hadirat Allah. Nah, kita ingin belajar apa artinya berada di hadirat Tuhan. Adam dan Hawa memiliki persekutuan yang intim di hadirat Allah sebelum kejatuhan mereka. Dosa menghalangi ini. Kita tahu di dalam Yesaya 59 yang kedua. Ya, persekutuan intim antara Adam, Hawa, dan Tuhan ini tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-8. Sejak saat kejatuhan mereka, dosa telah menghalangi kemampuan mereka dan kita sekalian untuk berada dalam hadirat Allah secara fisik. Keluaran 33 ayat ke-20. Sekarang hanya malaikat-malaikat yang kudus dan tidak berdosa yang berada di hadirat Allah secara fisik. Lukas 1 ayat yang ke-19. Namun umat Kristiani mempunyai kehadiran Allah di dalam diri kita berkat Roh Kudus yang diam atau berdiam di dalam diri kita. Itu tercatat dalam Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 15 ayat yang keempat. Nah, dan kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita ini hanya terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanpa iman, kehadiran Roh Kudus ini tidak terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Harus percaya, harus beriman kepada Dia supaya Roh Kudus dapat hadir di dalam kehidupan kita. Bedanya apa dengan kehadiran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, come and go. Enggak selalu. Dalam Perjanjian Baru, menetap. Karena Yesus mengatakan, ada perlunya aku pulang ke rumah Bapa
agar Roh Kudus dapat diutus kepada kita. Tanpa Yesus pulang kembali ke surga, Roh Kudus tidak dapat diutus mewakili Yesus di dunia ini. Ya, kita menyadari realitas kehadiran ini dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Kita harus respect kepada firman-Nya. Kita harus taat kepada firman-Nya. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita memiliki takut akan Tuhan, atau dengan perkataan lain, kita respect kepada Tuhan, tetapi kita ogah-ogahan dalam merenungkan firman Tuhan. Kita tidak sepenuh hati merenungkan firman Tuhan. Dapat dibayangkan kalau kita berada di depan ratu atau di depan raja, kita harus memberikan perhatian seluruhnya, nggak bisa bercabang. Kita pengen lebih lama, misalnya 10 menit diberikan waktu. Kita mungkin pengen setengah jam. Banyak hal yang ingin kita tanyakan, kehidupan di kerajaan. Bagaimana ini dan itunya. Banyak hal kita memberikan perhatian khusus. Kenapa tidak di hadapan raja segala raja? Di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudus artinya terpisah bagi kemuliaan nama Tuhan, ya. Kita dikhususkan untuk itu. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dalam 1 Petrus 2:9 tertulis ini. Jadi kita menyadari realitas kehadiran ini dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Rasa takut kita, rasa respect kita kepada Tuhan menyebabkan kita akan lebih lagi memberikan perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan itu. Apa yang diucapkannya. Tuhan terikat kepada apa yang dikatakannya. Karena itu dia jarang berbicara, karena setiap kata yang keluar dari mana mulutnya itu mengikat. Tuhan berbicara, yang baik terjadi. Manusia berbicara, perpecahan terjadi. Selalu terjadi seperti ini. Perhatikan bahwa Petrus mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Jika kita miliknya, umat kepunyaan Allah, bukankah Dia akan hadir di antara kita? Pasti, ya, kita miliknya, Dia akan hadir, Dia akan membimbing, Dia akan menuntun, Dia akan melindungi, Dia akan memberkati, Dia akan melakukan segala-galanya bagi kita. Ya, kita tidak pernah kehilangan realitas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik di bumi maupun nanti di dalam kekekalan di surga. Hadirat Allah akan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak peduli seberapa besar kegagalan kita. Kita tidak akan memilih untuk sengaja berbuat dosa sedemikian rupa hingga kehilangan keselamatan kita. Kita tidak akan tenggelam dalam dosa sampai kita mengusir Roh Kudus. Ini kan tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi, kita dengan sengaja melakukannya. Yang harus dipertanyakan adalah apakah kekristenan kita itu sejak awal benar. Kita memilih menjadi pengikut Kristus berdasarkan pilihan kita. Kita bisa membuat marah Tuhan karena dosa kita. Namun orang percaya sejati tidak pernah kehilangan kehadiran Roh Kudus, karena begitu dia menyadari kembali, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Don't do it. Kalimat-kalimat seperti itu. Ups, diingatkan lagi kita firman Tuhan. Kita menyadari sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak akan melanjutkan apa yang dibisikkan Roh Kudus di dalam hati kita. Kita akan segera bertobat dan mengalihkan pikiran kita kepada apa yang dibisikkan oleh Tuhan, yang mengingatkan kita sebelum kita jatuh di dalam dosa. Itu selalu ada. Kecuali kita sengaja mengeraskan hati kita, sekalipun kita sudah mendengar bisikan Roh Kudus mengingatkan saat-saat sebelum kejatuhan kita, kita ignore, kita abaikan, dan kita terus melanjutkan apa yang ada di dalam pikiran kita ini. Dan kemudian kita katakan kita jatuh, oh bukan pada saat itu, karena Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Kita melanggar
Apa yang diingatkan Roh Kudus ini artinya kita memilih untuk sengaja jatuh dalam dosa. Ini tidak baik. Meskipun kita tidak akan pernah kehilangan realitas kehadiran Tuhan, kita mungkin kehilangan rasa akan kehadirannya karena dosa menutupi ini semuanya. Tuhan tidak dapat bersatu dengan dosa, karena itulah Dia mengutus Putra Tunggalnya untuk membayar upah dosa tersebut. Kita dikuduskan di hadapannya, dibenarkan di dalam Yesus Kristus, bukan karena kita benar, agar relationship kita, hubungan kita dengan Bapa melalui Yesus Kristus di dalam pengorbanannya di kayu salib dibenarkan kembali. Nah, setiap anak Tuhan selalu mengalami perasaan kehilangan hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Seperti seorang tuan tanah yang meninggalkan rumahnya dan pergi untuk urusan bisnis selama beberapa waktu. Dia tidak meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong sama sekali, bukan lantas bawa semua perabotannya, kan enggak. Waktu kita pergi liburan juga kita tinggalkan perabotan, barang-barang kita di dalam rumah tersebut. Artinya kita akan kembali lagi di dalam hal ini. Ya, kita tidak akan membiarkan kosong sama sekali, karena jika orang yang pergi berlibur atau orang pergi perjalanan bisnis tersebut melakukannya, mengangkat semuanya, dia pasti tidak akan kembali lagi. Jadi kalau dia membawa seluruh barang-barang seisi rumahnya pergi bersama dengan dia, dia mengatakan aku tidak akan kembali lagi. Kan tidak seperti itu. Namun karena ia telah meninggalkan seluruh perabotan dan harta benda rumahnya, harta bendanya di rumah itu, bukankah berarti ia akan kembali lagi? Setiap orang beriman tahu bahwa ada saat-saat di mana kerohanian kita lemah. Ketika mungkin Tuhan memutuskan untuk memberikan ujian kepada kita, ujian kepada iman kita. Bukankah Dia mendorong kita melewati api penderitaan agar kita menjadi semakin murni? Namun Dia tidak pernah meninggalkan kita, kita miliknya. Hatinya melekat kepada kita. Kalau Dia mau meninggalkan kita, kenapa Dia mau datang dalam wujud manusia untuk membayar upah dosa kita? Perhatikan itu. Dia yang mengambil inisiatif ini. Karena Dia teringat bahwa manusia itu diciptakan sebetulnya untuk senantiasa bersama dengan Tuhan. Namun dosa memisahkan ini, karena Dia hakim yang adil, Dia harus membayar upah dosa itu. Mengirim putranya, agar di dalam pengorbanan putranya kita diselamatkan. Kalau kita sanggup berpikir seperti itu, kita terpisah dalam keadaan berdosa, Dia mempersatukan kita dengan menguduskan kita. Di dalam firman, anaknya itu firman. Di dalam firman, kenapa Dia harus mengingkari janjinya? Nggak mungkin. Setiap anak Tuhan itu pernah suatu saat merasa kehilangan hadirat ini. Itu sesuatu yang normal. Tapi bukan berarti pada waktu kita merasakan itu, Tuhan meninggalkan kita, ya tidak. Namun hasil nyata dari kehadiran Allah adalah sukacita. Banyak orang Kristen tampak murung dan sedih karena merasa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Let me tell you this. Kehadiran Tuhan tidak pernah, saya ulang, tidak pernah ditentukan oleh perasaan kita. Kehadiran Tuhan itu dijamin oleh firman. Aku akan terus menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu janji. Itu mengikat. Ya. Persekutuan ini manis bagi mereka yang berjalan bersama Tuhan dalam ketaatan dan iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Dengan sengaja memilih untuk tinggal hidup di dalam dosa tanpa pertobatan. Nah, namun persekutuan manis yang datang dari ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan bukanlah perasaan yang berlalu begitu saja. Pengalaman masa lalu bersama Tuhan dan kepastian bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, menopang kita, khususnya selama masa pencobaan, karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita, Dia tes kita, Dia menguji iman kita. Ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 10. Yakobus saudara Yesus menulis dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian, lihat di sini ya, pertama pencobaan, ke sini ujian. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita ini diuji. Apakah kita setia pada waktu iblis mencobai kita atas persetujuan Tuhan? Kita lihat kehidupan Ayub dicobai oleh setan, diuji oleh Yesus melihat kesetiaannya ini. Dalam segala hal dicatat oleh Alkitab, Ayub tidak bersalah. Baik dalam perilakunya maupun dalam perkataannya. Dia setia sampai kepada kesudahannya. Ketika kita bertekun melewati pencobaan, membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa iman kita nyata, kesadaran kita akan kehadiran Allah meningkat. Begitu pula sukacita kita. Daud berbicara tentang sukacita yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang benar. Mazmur 16 ayat ke-11. Kegembiraan yang hanya merupakan pendahuluan dari sukacita yang jauh lebih besar dan kekal ketika kita melihat wajah Tuhan dalam kemuliaan yang akan datang. Jika kita memikirkan tentang suatu firman Tuhan yang dia katakan, aku akan datang kembali. Jika kita mengenang perkataan ini, aku akan datang kembali, maka kita akan menunggu dengan sukacita. Kita akan bersiap-siap. Karena kita tidak tahu saat dan waktunya, maka kita harus siap sedia setiap saat. Itu penting. Mazmur 139 ayat 7. Tadi mengatakan kepada kita bahwa kemanapun kita pergi, kita tidak pernah dapat menjadi roh Tuhan. Dengan demikian, kita tidak pernah dapat menjauhi roh Tuhan. Maafkan saya. Tidak pernah dapat menjauhi roh Tuhan. Dengan demikian kita tetap akan berada dalam hadiratnya. Untuk itu kita perlu menjawab pertanyaan berikut. Apa artinya Tuhan itu Maha Hadir? Suatu saat, waktu saya mengkonfrontasi orang yang hidupnya selalu di dalam perzinahan walaupun mengaku sebagai orang Kristen, saya bertanya kepada dia, apakah kamu melakukan apa yang kamu lakukan ini di depan istrimu? Di depan anggota keluargamu? Di hadapan mertuamu? Jawabannya, I'm not that crazy, Pastor. You mean more crazy than that, huh? Apa maksudnya? Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu Maha Hadir? Istrimu, suamimu, mertuamu, saudara-saudaramu, anggota keluargamu tidak melihat. Tapi Tuhan melihat karena dia Maha Hadir. Kenapa engkau nggak bisa respect kepada Tuhan yang hadir melihat segala sesuatu yang kau rancangkan dan yang engkau lakukan? Aku tergoda. Apapun bentuk godaan itu. Mencuri, memanipulasi, menjerumuskan orang. Ini semua godaan yang harus kita hadapi dan bertahan kepada kebenaran firman Tuhan untuk tidak melakukannya. God cannot be mocked. Whatever man sows, thus shall he also reap. Apa yang ditabur manusia akan dituainya. Nah, karena Tuhan Maha Hadir, dia lihat. Apa artinya Tuhan itu Maha Hadir? Awalan omni dalam omnipresence berasal dari bahasa Latin. Omni itu berarti all, semuanya. Jadi mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Hadir berarti mengatakan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Bukan hanya pada waktu saat event tertentu. All, omni, semuanya. Pada semua keadaan. Di semua keadaan. Dalam banyak agama, Tuhan dianggap Maha Hadir. Sedangkan dalam Yudaisme dan Kristen, pandangan ini dibagi menjadi dua. Kemahahadiran Tuhan ini dibagi dua. Apa itu? Yang pertama adalah transendensi. Dan yang kedua, imanensi Tuhan. Transendensi Tuhan dan imanensi Tuhan. Apa itu? Meskipun Tuhan tidak sepenuhnya terbenam dalam arti bersatu dalam tatanan penciptaan yang diartikan oleh panteisme, dia hadir di mana saja dan kapan saja. Transendensi Tuhan berarti Tuhan berada di luar pengalaman, persepsi, atau pemahaman manusia sepenuhnya. Artinya Tuhan itu tidak dapat dikotak-kotakan atau dibuat dalam bentuk satu formula. Enggak bisa. Mau menghadirkan Tuhan, ini formulanya. Enggak bisa seperti itu.
Memanggil Tuhan supaya datang dalam hidupmu, ini kuncinya supaya bisnismu diberkati. Itu pengajaran yang sesat. Ya, sekali lagi, transendensi Tuhan berarti bahwa Tuhan berada di luar pengalaman, berada di luar persepsi atau pemahaman manusia sepenuhnya. Sekali lagi, artinya Tuhan itu tidak dapat dikotak-kotakan atau dibuat dalam bentuk satu formula. Imanensi Tuhan di pihak lain berarti bahwa dia dapat diketahui, dia dapat diterima, dan dia dapat dimengerti atau dapat dipahami. Tuhan kita tahu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat apapun itu. Tapi tidak berarti dia, oh Tuhan menciptakan matahari, dia berada di dalam matahari itu terus. Enggak seperti itu. Dia dapat berada di sana, tapi dia berada di luar karena dia menciptakan. Orang yang membuat komputer bukan berarti dia berada di dalam komputer, lantas dia utak-atik di dalam komputer waktu kamu ketik, kan bukan seperti itu. Jadi kita harus melihat dia berada di luar maupun di dalam itu sendiri. Inilah kemahaan dari Tuhan itu sendiri. Yang harus kita cernakan dengan baik, kita mengerti, sehingga respect kepada Tuhan ini luar biasa. Dia dapat berada di dalam hati manusia ini. Dia dapat masuk di dalam kehidupan kita, di dalam benak pikiran kita ini. Dia menciptakan kita, dia dapat masuk ke dalam, dia dapat berada di luar. Ya, ini harus kita mengerti sehingga kita tidak dapat mengotak-otakkan Tuhan itu atau meringkaskan Tuhan itu dalam bentuk kayu, wujud atau apapun yang diciptakan dan mengkategorikan dia sebagai Mahadir. Ya enggak seperti itu. Tuhan yang kita sembah itu yaitu Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang waktu. Ditulis itu kan di dalam Kejadian 3. Tidak mungkin dalam Kejadian 1 sudah dimulai. In the beginning God created heaven and earth. Awalnya di sini bagi manusia, bagi Tuhan tidak berawal. Dia di dalam kekekalan. Heaven ada space-nya, earth matter-nya, materinya. Ya. Kehadiran Tuhan berlangsung terus-menerus di seluruh ciptaan meskipun kehadirannya mungkin tidak diungkapkan dengan cara yang sama dan pada waktu yang sama kepada semua orang dimanapun. Kadang-kadang dia mungkin hadir secara aktif dalam suatu situasi. Perkawinan di Kanaan. Petrus berjalan di atas air. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel di gua singa. The manifestations of God's presence. Sementara dia mungkin tidak mengungkapkan bahwa dia hadir dalam keadaan lain di area lain. Tapi dia ada. Tanpa kita rasakan. Alkitab mengungkapkan bahwa Tuhan dapat hadir kepada seseorang secara nyata. Dan hadir dalam setiap situasi di seluruh ciptaan pada waktu tertentu. Maha hadir adalah ciri khas Tuhan yang hadir dalam segala rentang waktu dan ruang. Sedangkan Tuhan itu sendiri tidak dibatasi oleh ruang, waktu, ataupun materi. Enggak. Kita lihat dalam Kejadian 1 tadi. Pada awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. When? In the beginning. Itu waktunya. What did God create? Heaven and earth. Heaven, space-nya. Earth, matter, materi. Kita lihat. Dia berada di dalam maupun dia berada di luar. Tapi dia tidak dikontrol oleh barang-barang yang diciptakannya tersebut, termasuk manusia. Meskipun Tuhan hadir dalam segala waktu dan ruang, Tuhan tidak terbatas secara lokal pada waktu dan ruang manapun. Dia ada dalam kekekalan. Jadi kita tidak dapat membuat sebuah formula untuk menyatakan bagaimana Tuhan hadir. Tuhan ada di mana-mana dan di setiap saat. Tidak ada molekul atau partikel atom yang begitu kecil sehingga Tuhan tidak hadir sepenuhnya di dalamnya. Dan tidak ada galaksi yang begitu luas sehingga Tuhan tidak membatasinya. Namun jika kita menghancurkan ciptaan Tuhan sekalipun, Tuhan akan tetap mengetahuinya. Sekalipun langit dan bumi ini berlalu, Tuhan tidak berlalu, firman-Nya tidak berlalu. Karena Tuhan mengetahui segala kemungkinan, baik itu nyata atau tidak, dari Tuhan mengetahui intensi dan segala gerak-gerik manusia apapun yang manusia lakukan.
ingin menghancurkan manusia ini dengan nuklir, menghancurkan manusia dan dunia ini dengan nuklir, Tuhan tidak akan hilang bersama nuklir itu. Dia tetap ada. Dia tidak dibatasi oleh itu. Itulah kemahadiran Tuhan itu. Tuhan secara alami hadir dalam setiap aspek tatanan alam, dalam setiap cara, waktu dan tempat. Yesaya 40 ayat 12 misalnya. Atau Nahum 1 ayat 3. Jarang ya kita membaca Nahum. Ini bagian perjanjian lama. Tuhan secara aktif hadir dengan cara yang berbeda dalam setiap peristiwa dalam sejarah sebagai pembimbing urusan manusia. Tuhan secara khusus hadir dengan penuh perhatian kepada mereka yang berseru kepada namanya, yang menjadi perantara bagi sesama, yang memuja Tuhan, yang memohon dan yang berdoa dengan sungguh-sungguh memohon ampun. Klimaksnya, dia juga hadir dalam pribadi putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan secara mistik hadir dalam gereja universal yang meliputi bumi dan yang tidak dapat dilawan oleh gerbang neraka. The gate of hell shall not prevail. Sama seperti kemahatahuan Tuhan yang mengalami paradoks karena keterbatasan pikiran manusia. Perhatikan apa yang saya katakan baik-baik. Sama seperti kemahatahuan Tuhan yang mengalami paradoks karena keterbatasan pikiran manusia. Tidak terselami oleh pikiran manusia. Demikian pula kemahahadiran Tuhan. Tidak dapat kita mengertinya. Terbatas di dalam hal ini. Salah satu paradoks ini penting. Kehadiran Tuhan di neraka, tempat di mana orang-orang jahat ditinggalkan dan menderita kemurkaan Tuhan yang tidak terbatas dan tiada henti karena dosa mereka. Banyak yang berpendapat bahwa neraka adalah tempat keterpisahan dari Tuhan. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan jika demikian, maka Tuhan tidak dapat dikatakan berada di tempat yang terpisah darinya. Ya, dia nggak mau hadir dong kalau dia nggak bisa hadir di neraka. Namun orang jahat di neraka menanggung murkanya yang kekal karena Wahyu, kitab Wahyu 14 ayat 10 berbicara tentang siksaan orang jahat di hadapan anak domba. Di hadapan siapa? Anak domba. Siapa itu anak domba? Yesus Kristus. Dia juga hadir kok di sana. Dia mah hadir. Tidak ada tempat yang dia tidak hadir. Tapi bukan berarti dia hadir di neraka untuk memberkati orang itu. Tidak. Bahwa Tuhan harus hadir di tempat di mana orang-orang jahat dikatakan ditinggali, memang menimbulkan kebingungan. Paradoks bagi pikiran manusia yang sempit, yang kecil, yang tidak dapat memahami ini. Tapi bukan berarti kita dapat mengkategorikan sesuai dengan pikiran kita. Inilah iman yang bekerja di sini. Namun paradoks ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Allah dapat hadir, pelajari firman-Nya, karena dia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya. Kolose 1 ayat 17. Dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Namun hal ini tidak berarti bahwa kehadiran Tuhan ini yang terjadi di mana-mana selalu bertujuan untuk memberkati. Penghuni neraka misalnya berada di bawah kutuk, bukan berada di bawah berkat. Jadi sekalipun Tuhan dapat hadir di neraka, kehadirannya di sana bukan untuk memberkati. Dia mengingatkan mereka akan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Karena itu jangan ikuti perasaan. Berpikirlah dengan rasio. Berpikirlah dengan akal budi kita yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan akal budi ini kepada manusia agar kita dapat memikirkan secara logika, mengalahkan perasaan yang ada, agar kita tidak mengikuti perasaan tersebut atau memanipulasikan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kita pertanggungjawabkan loh ini di hadapan Tuhan. Simply don't do it. Sebagaimana Allah terkadang terpisah dari anak-anaknya karena dosa, dan dia jauh daripada orang fasik, dan memerintahkan makhluk kegelapan yang tidak bertuhan untuk pergi pada akhir zaman ke tempat hukuman abadi, ke dalam the lake of fire.
ke dalam kekekalan api neraka, di mana ada kertakan gigi-gigi. Pernah nggak lihat orang geram, orang marah, orang menyesal, giginya gemeretak, gemeretuk, kertakan gigi, penuh dengan penyesalan. Itu dirasakan siang dan malam. Why did I do this? Why did I do this? Too late. Dia mengetahui penderitaan mereka. Dia lihat penderitaan mereka. Seruan mereka untuk istirahat. Air mata dan kesedihan mereka dan kertak gigi atas kekekalan kekal yang mereka alami. Dan ada orang mengatakan kalau Tuhan melihat itu, apakah dia tidak berbelas kasihan? Oh ya, dia berbelas kasihan. Dia menunggu. Tapi manusia yang menolak di dalam keadilannya, ini harus terjadi atas pilihan manusia itu. Karena Tuhan telah memberikan free will kepada manusia. Lantas orang berkata, jika free will menyebabkan kejatuhan orang, kenapa Tuhan tidak mengambil free will? Dan manusia menjadi robot. Ayo cintai saya di program. Kan tidak seperti itu. Pilihan. Manusia yang membawa dirinya ke dalam neraka. Neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk malaikat yang berdosa. Disebut iblis. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Namun jika manusia memilih untuk tidak bertobat, hidup di dalam dosa, Alkitab mencatat, di mana bapamu berada, di situ engkau berada. Siapa bapamu? Jika iblis merupakan bapamu, di sana engkau akan berada, di neraka. Jika Tuhan, Yahweh, yang merupakan bapamu, engkau berada di tempat kediamannya, surga. Simpel kan? Dia ada di sana melihat penderitaan sebagai konsekuensi dosa mereka. Pilihan manusia itu sendiri. Namun dia tidak menunjukkan sifat apapun selain murkanya. Manusia tahu tentang hal ini. Memanipulasikan orang terus-menerus. Mulut mengatakan satu hal, perilaku melakukan hal yang lain. Terus-menerus memanipulasikan orang. Tuhan mengatakan jika orang minta berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Sekalipun kau tahu kau dimanipulasi, lakukan itu. Ada orang minta baju, berikan juga jubah katanya. Lakukan ini dengan kesadaran. Lihat seberapa jauh karakter orang tersebut. Menarik. Karena dari waktu ke waktu saya mencoba juga melakukan ini. Membiarkan orang memanipulasikan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang karakter orang tersebut. What else can you do? Demikian pula, dia juga akan berada di surga, mewujudkan setiap berkat yang bahkan tidak dapat kita pahami saat kita masih hidup di dunia ini. Dia akan berada di sana untuk memperlihatkan berkatnya yang melimpah. Ini dia hidup dalam kelimpahan di surga itu. Kasihnya yang berlipat ganda dan kebaikannya yang berlipat ganda yang baru kita dapat rasakan dan mengerti sepenuhnya saat kita berada bersama dia di surga. Tentu saja segala sesuatunya selain murkanya, karena di surga nggak ada murkanya. Kemahahadiran Tuhan seharusnya mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat bersembunyi dari Tuhan ketika kita akan berbuat dosa, ketika kita sedang berbuat dosa, ketika kita telah berbuat dosa. Dalam segala hal dia hadir. Mazmur 139 ayat 11 dan 12. Namun kita dapat kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan iman. Karena Tuhan tidak selamanya murka. Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan siap mengampuni kita pada saat kita datang dan memohon pengampunan darinya. Luar biasa. Jika Tuhan maha hadir, lalu apa istimewanya berada di hadirat Tuhan? Dia akan hadir. Lantas apa dong? Apa istimewanya? Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ya, kita pelajari tadi. Kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan ada di sana. Ingat tadi yang kita baca Mazmur 139 ayat 7-10. Mari kita baca lagi. Daud menulis, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemana Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, ke tempat yang tinggi sekalipun, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, jauh di bawah sana, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau juga di sana. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Wow, kita harus respect terhadap hal ini. Namun dia tidak menyalahgunakan kuasanya ini untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kita. Dia justru dalam memiliki kuasanya ini, kemahatawannya ini, kemahadirannya ini, memilih untuk
menghapus dosa kita jika kita setuju untuk percaya beriman kepada anaknya yang akan membayar upah dosa kita. Kita dipanggil, responnya harus kita ambil. Kita harus meresponi. Rasul Paulus maksudnya juga mengajarkan fakta tentang kehadiran Allah yang meliputi segalanya. Saya kutip dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 27 ayat 28. Ini ditulis oleh Tabib Lukas, Dr. Lukas. Ini perkataan Paulus. Ini teman dekat ini berdua, Paulus dan Dr. Lukas. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia, Tuhan, tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup. Di dalam dia kita bergerak. Di dalam dia kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita diciptakan oleh Allah itu. Namun sia-sia Yunus mencoba melarikan diri dari hadirat Allah. Baca dalam Yunus 1 ayat yang ketiga. Dia menemukan bahwa kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menunggunya. Bahkan waktu dia berada di dalam perut ikan. Jadi kita tahu bahwa kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Karena itu kita harus berpikir hati-hati sebelum bertindak. Jangan seenaknya. Tuhan ada di sana. Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Jangan mencoba membenarkan diri kita. Nanti Tuhan ampunilah. Ini pemikiran yang salah. Namun ada arti lain di mana kita bisa berada di dalam atau di luar kehadiran Allah. Dalam pengertian ini, kehadiran Tuhan dapat merujuk pada rahmat ilahi dan kasih sayang. Anak-anak Tuhan dijanjikan untuk mengalami sukacita abadi dalam hadirat Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dia memberitahukan, kita jalankan atau tidak, ya terserah kita kan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Lihat juga Mazmur 21 ayat 6. Mazmur 46 ayat 4. Nah, namun mereka yang menolak Injil akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa harus salahkan Tuhan? Karena berdosa ini pilihan mereka. Pak polisi, kenapa engkau berikan aku tiket? Karena engkau speeding, engkau berjalan terlalu cepat. Di area 40 engkau berjalan 60. Itu kan pilihan. Harusnya tiket ini nggak dapat kalau engkau mentaati itu. Kenapa harus salah polisi? Yang salah kita yang melanggar. Kehadiran Tuhan juga bisa merujuk pada tempat terhormat. Merupakan suatu kehormatan untuk berdiri di hadapan seorang raja. Malaikat Gabriel mendapat kehormatan itu. Malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Lukas 1 ayat 19. Dia menyampaikan apa yang harus disampaikannya. Tidak boleh menambahinya, tidak boleh menguranginya. Itu defamation, nggak boleh. Memfitnah nanti. Ratu Sheba berkata kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 10 yang ke-8, "Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu. Berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu." Orang yang berada dalam istana raja menyaksikan hikmat Salomo dikatakan berbahagia banget. Yang tidak berbahagia itu adalah orang bebal yang tidak mau mengambil kesempatan untuk belajar dari hikmat ini yang disampaikan oleh Salomo. Selain itu, kehadiran Tuhan dapat merujuk pada kemuliaan dan keagungan surgawi yang melimpah. Ketika Yesaya mendapat penglihatan tentang Allah di atas tahtanya, ia menggambarkan serafim sebagai makhluk yang tidak mampu melihat kemuliaan Allah secara langsung. Dan Yesaya yakin akan kehancuran dirinya sendiri di hadapan kekudusan tersebut. Ya, dalam Yesaya 6 ayat yang kelima. Kehadiran Tuhan merupakan hal yang menakutkan
untuk didekati manusia berdosa. 1 Samuel 6 ayat 20. Ketika Tuhan hadir membawa hadiratnya, bertemu dengan Musa di Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Rakyat itu ketakutan. Musa menjamin dia Allah yang baik. Ya. Kehadiran Tuhan juga bisa merujuk pada wahyu unik Tuhan kepada umat manusia. Tuhan berkata kepada Musa untuk mempertimbangkan tabernakel. Nanti kemudian bait Allah ya. Sebagai tempat di mana Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya. Bukan hanya di tabut perjanjian, di tabernakel itu. Di sana pada awalnya, dalam bait Allah, tabut suci ini, tabernakel ini. Ya, karena itu siapa yang memiliki tabut ini kita lihat waktu Daud meninggalkan itu orang-orang di tempat titipan itu diberkati. Wah, dia nggak mau, diambil kembali. Dengan demikian tabernakel adalah tempat untuk menemukan apa? Tempat untuk menemukan kehadiran Tuhan. Ulangan 19 dan ke-17. Sebelumnya Musa telah menemui hadirat Tuhan di semak yang terbakar, burning bush. Burning bush. Ya, tertulis dalam Keluaran 3 ayat 4 sampai 5. Daud berbicara tentang kehadiran Allah di Sinai. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Mazmur 68 ayat 8. Bahkan hari-hari ini kita lihat apa yang terjadi di Israel. Tangan Tuhan, mujizat yang dilakukannya. Seorang fisik, seorang ahli fisik memberikan penjelasan tentang manifestasi Tuhan ini. Yang berhasil menangkis 99% daripada peluru kendali yang dilemparkan dari Irak. Terkadang kita membedakan antara kehadiran Tuhan yang maha hadir ke maha hadirannya dan kehadiran Tuhan yang secara nyata. Kehadiran Tuhan secara nyata ini kita sebut the manifestation of God's presence. Manifestasi dari kehadiran Tuhan, ya. Itu yang nyata. Kehadiran Tuhan yang nyata merupakan hasil interaksinya yang terang-terangan dan nyata dengan kita. Ketika Israel berkemah di Sinai, tentu saja Tuhan sudah ada di sana sejak lama, bukan? Namun ketika mereka melihat api dan mendengar sangkakala serta mengalami gempa bumi, mereka berada dalam hadirat Tuhan yang nyata. Manifestasi hadirat Tuhan. Alkitab menggambarkan peristiwa tersebut sebagai turnya Tuhan ke Sinai dan bertemu dengan bangsa Israel. Baca dalam Kejadian 19 Keluaran saya. Baca dalam Keluaran 19 ayat 17 dan 20. Mereka berada di hadirat Tuhan dengan cara yang istimewa. Ketika Tuhan menggunakan sarana fisik dan duniawi untuk berkomunikasi dengan umatnya, mereka memahami bahwa Tuhan ada di sana dan bahwa mereka berada di hadiratnya. Pada saat-saat tertentu seperti yang tercatat dalam sejarah, Tuhan perlu mewujudkan kehadirannya. Jika tidak, umatnya tidak akan menyadari bahwa dia ada di sana. Yakub setelah semalaman gelisah di Betel, terbangun dari mimpinya dan berkata dalam Kejadian 28 ayat 16, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan hadir tapi dia nggak sadar, nggak tahu. Yakub pasti berada di hadirat Tuhan, namun dia bahkan tidak mengetahuinya. Lihat waktu Yesus mengubah air menjadi anggur. Siapa yang langsung mengetahui tentang ini? Ya pelayan-pelayan yang memasukkan air ke dalam tempayan. Dan bagaimana air berubah menjadi anggur di hadapannya. Ini manifestasi Tuhan bagi pelayan-pelayan itu yang menyaksikan ini. Tapi bagi sebagian besar orang, tamu-tamu itu nggak tahu Tuhan hadir. Nggak sadar Tuhan hadir. Bahkan tidak mengerti adanya mujizat di sana. Yang tahu itu segelintir orang ini. Maria, ibu Yesus ini, dan para pelayan itu. Yang secara langsung menikmati manifestasi kehadiran Tuhan. Yang lain tidak, sekalipun Tuhan hadir. Di sini kita lihat dua-duanya terjadi, kemahadiran Tuhan. Secara nyata manifestasinya dilihat oleh orang-orang pelayan ini dan Maria. Dan kehadiran Tuhan yang tanpa disadari orang-orang ini. Bahkan mereka nggak tahu mujizat sedang terjadi. Bisa nggak mujizat terjadi tanpa kita tahu? Ya itu air berubah jadi anggur itu. Mereka nggak tahu. Kecuali para pelayan itu. Kemahahadiran Tuhan adalah sifatnya yang berada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Tuhan akan selamanya maha hadir dan
kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, space, saya katakan tadi, waktu, time, dan materi, matter, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Perhatikan baik-baik ya. Pada mulanya, itu waktu. Allah menciptakan langit, itu ruang dan bumi, materi. In the beginning, there is time. God created the heaven, that is space, and earth, that is matter, materi ini. Dia ada di mana-mana. Bahkan ketika kita tidak merasakan kehadirannya. Dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di segala tempat pada waktu yang bersamaan. Meskipun kita tidak mengenalinya, kehadiran Tuhan yang nyata tentu saja adalah kehadirannya yang dinyatakan. Fakta bahwa dia menyertai kita menjadi jelas dan meyakinkan karena kemahadirannya. Kita sadar atau tidak sadar, Tuhan bahkan hadir saat kita sedang mendengarkan khotbah ini. Saat kita sedang bersekutu ini. Kemahahadiran Allah berlaku bagi setiap pribadi dalam Tritunggal. Bapa, Yesaya 66 ayat 1 mencatat ini, dia maha hadir. Putra, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 48, dia maha hadir. Dan Roh Kudus, Mazmur 139 ayat 7-8, juga maha hadir. Equally God dalam segala hal. Fakta bahwa Tuhan ada di mana-mana mungkin menghasilkan atau tidak menghasilkan pengalaman khusus di pihak kita. Kemahadiran Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan waktu Yesus hadir, mengubah air menjadi anggur. Ya, pelayan melihat itu. Dia menghasilkan, pengalaman ini menghasilkan pengalaman khusus bagi para pelayan. Bagi Maria. Tapi tidak bagi sebagian besar orang yang hadir di sana. Ya, mereka bahkan tidak tahu tentang hal ini, sekalipun sesuatu itu terjadi. Jadi, kita bisa mengalami Tuhan, baik secara kita sadari atau tidak. Kemahadiran Tuhan tidak ditentukan oleh pikiran, tidak ditentukan oleh perasaan, dan juga tidak ditentukan oleh pola perilaku manusia, karena kemahadiran Tuhan adalah sifatnya, karakternya, yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun atau oleh siapapun. Secara teologis, kita memahami bahwa Tuhan ada di mana-mana. Namun fakta tersebut tidak mudah dipahami dengan indera kita. Ya, ini adalah kenyataan. Namun kenyataan tersebut mungkin tampak tidak relevan bagi sebagian besar orang di planet ini yang tidak merasakan kehadirannya. Mereka merasa dia jauh, bukan dekat. Dan perasaan itu menjadi kenyataan yang mereka rasakan. Bagi kita yang percaya dan bergaul dengan Tuhan, kita mengetahui manifestasi kehadiran Tuhan melalui pengalaman kita bersamanya. Setiap hari di dalam kehidupan kita ini. Mari kita pelajari tentang pengalaman Daud bersama Tuhan dalam Mazmur 71. Dalam Mazmur 71, Daud berdoa dalam kesusahannya kepada Tuhannya yang pengasih, penyayang, dan adil. Wajib kita berdoa, tapi bukan hanya waktu susah ya. Waktu senang, dalam segala waktu kita wajib mencari Tuhan. Daud mengalami bahwa Tuhan menyertainya. Dan itulah alasannya dia berdoa. Jadi alasan kita berdoa adalah karena kita tahu Tuhan hadir untuk mendengarkan doa-doa kita. Menjelang akhir doanya, Daud berkata, apa yang dikatakannya? Daud berkata, di dalam Mazmur 71 ayat 20 dan 21, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Setelah menangis, tertawa kembali. Setelah gelap, terbit kembali matahari. Ya. Kehadiran Tuhan sepertinya tersembunyi selama beberapa waktu dalam kehidupan Daud. Sepertinya, tapi bukan seperti itu. Paling tidak itulah yang dirasakan Daud. Dan itu adalah masa kesusahan, getir, dan pahit yang dialaminya. Namun Daud tetap percaya akan kehadiran Tuhan. Dan itu akan menjadi saat yang penuh kehormatan dan penghiburan. Karena Raja segala raja memanifestasikan kehadirannya kepada Daud. Dan ini menjadi pengalaman pribadi Daud bersama Tuhan yang sangat disintainya. Setiap kali perang, dia menang.
Sampai suatu saat dia berbuat dosa, menjadi sombong. Hitung cacat jiwa. Oh, kemenanganku ini karena jumlah tentara aku besar. Dia dihukum Tuhan. Pilih 3 dosa, 3 hukuman yang mau kamu terima. Lari dari musuhmu 3 bulan, menderita kelaparan, atau musibah datang berasal dari Tuhan. Dia pilih, biar aku jatuh ke tangan Tuhan deh. Tuhan mampu murah, maha pengasih penyayang. Jika aku jatuh dalam penghakiman manusia, manusia kejam, nggak akan ada habisnya. 70.000 orang tewas dan kemudian Tuhan membatalkan lebih lanjut. Ya. Kehadiran Tuhan sepertinya tersembunyi selama beberapa waktu. Paling tidak itu yang dirasakan. Tapi apakah itu kebenaran? Tidak. Ya. Jadi perlu kita pelajari. Hampiri Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Namun untuk sementara waktu, tampaknya satu-satunya penguasa yang ada hanyalah Raja Nebukadnezar. Dan dia sangat marah kepada ketiga pria Ibrani ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam hal ini, Raja Nebukadnezar telah mengambil keputusan untuk memasukkan ketiga anak muda ini ke dalam dapur perapian, dan keputusan ini sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat diubah. Keputusan telah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi. Ketiga anak muda ini sadar bahwa keadaan circumstances-nya tidak dapat diubah. Jadi lantas apa yang mereka lakukan? Jika keadaan tidak dapat diubah, maka kita perlu mengubah cara kita menghadapi keadaan. Catatkan ini baik-baik. Jika keadaan tidak dapat diubah, Nebukadnezar telah menentukan ini, maka kita wajib atau perlu mengubah cara kita menghadapi keadaan. If circumstances cannot be changed, then we change the way we approach circumstances. Kalau enggak hilang, rugi. Tuhan memberi kita kemampuan untuk berpikir. Jika masalah eksternal tidak dapat diubah, seperti kasus dapur perapian yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita harus mengubah cara kita menghadapi atau cara kita approach faktor eksternal. Dan inilah yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Approach yang mereka ambil adalah mereka mengatakan kepada Raja Nebukadnezar dalam Daniel 3 ayat 16 hingga 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Keputusan sudah diambil kok. Nggak bisa diubah lagi. Jadi nggak ada gunanya. Nah, mereka mengambil approach yang lain. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Ini konsekuensi. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, firm and assertive, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Mereka telah mengkalkulasikan konsekuensi yang akan diterima. Ini iman. Pilihan melibatkan apa? Pilihan melibatkan konsekuensi, baik ataupun buruk. Dan itu harus diperhitungkan dalam full awareness. Dalam conscious yang 100%. Awareness. Ya, tanpa menyalahkan siapapun pada saat konsekuensi terjadi. Inilah kedewasaan berpikir itu. Terlepas dari pilihan yang akan Tuhan ambil, dalam kasus ini melepaskan atau tidak melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga anak muda ini berdasarkan jawaban yang mereka berikan kepada Raja Nebukadnezar secara sadar memahami bahwa Tuhan itu maha hadir. Dan disinilah iman memegang peranan penting. Iman mereka menunjukkan berdasarkan pengalaman mereka di dapur api tersebut bahwa Tuhan juga hadir di sana. Hal ini kita ketahui berdasarkan pernyataan Raja Nebukadnezar. Ya, orang yang tidak percaya ini dalam Daniel 3 ayat 25. Ini perkataan langsung ya dari Raja Nebukadnezar. Saya kutip. Kata Raja Nebukadnezar. Tetapi tadi yang dilemparkan ada berapa? 3 orang. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini lihat ya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Sadrak,
Mesak, dan Abednego mengalami manifestasi kehadiran Tuhan yang tercatat dalam Alkitab sebagaimana yang disaksikan oleh Raja Nebukadnezar. Yang dilempar 3, sekarang ada 4. Hadiran Allah seperti anak dewa, Yesus Kristus. Ini penglihatan daripada dari Raja Nebukadnezar. Saya simpulkan akhir dari apa yang kita bicarakan ini. Raja Nebukadnezar yang tidak menyadari kemahahadiran Tuhan melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam tunggu api yang menyala-nyala, dan pada akhirnya dia belajar bahwa Tuhan itu maha hadir karena dia melihat orang yang kembar. Dan saat itulah Tuhan menyatakan kehadirannya, manifestasi dari kehadiran Tuhan. Raja Nebukadnezar melompat berdiri dan takjub. Ia berkata, lihat, aku melihat 4 orang berjalan berkeliling di dalam api. Artinya tangannya sudah tidak diikat lagi, berjalan bebas. Mereka berjalan dengan bebas tanpa terbakar oleh api yang sangat panas. Dan yang keempat, tampak seperti anak dewa. Daniel 3, 24-25. Realitas kehadiran Tuhan menjadi jelas. Bahkan bagi raja kafir seperti Nebukadnezar, ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan yang nyata. Jadi ini adalah manifestasi kehadiran Tuhan itu sendiri. Karena itu mari kita bawa ke dalam, oleh karena itu mari kita bawa ke alam sadar pemikiran kita bahwa kemahahadiran Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Bahkan kemahahadiran Tuhan tidak dipengaruhi berdasarkan apa yang kita percayai. Ia tetap hadir terlepas dari semuanya itu. Ia tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh materi. Dia hadir di dalam api saat Sadrak, Mesak, dan Abednego dibakar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk pengajaran ini. Kami sekarang lebih mengerti bahwa Engkau hadir di mana-mana, kapan saja, dan di mana saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah rasa respect kami kepada Engkau makin bertambah setelah kami belajar kebenaran firman yang memerdekakan kami ini. Teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, kita buka pintu hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik, tidak turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, pelayananmu, apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau sehingga namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang diberkati berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, atas kehendak dan seizin Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.